Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TPB 31, Program Studi Teknik Material yang beranggotakan Fasabikul Khairunisa dengan NIM 121360041, Din Ekber Nathanael Segian dengan NIM 121360040, dan Suryanim Tia Sabda Pratiwi dengan NIM 121360037. Kami di sini akan menjelaskan kode program yang telah kami buat yang berjudul menghitung densitas atom struktur kristal. Kode program yang digunakan dalam program ini yaitu dimulai dari IOStream dan CMath. IOStream digunakan sebagai standar input-output operasi seperti count, sin, dan addline. Sedangkan CMath berfungsi untuk operasi matematika karena program ini merupakan program perhitungan, maka akan digunakan fungsi-fungsi seperti SQRT dan PAW. Selanjutnya ada using namespace std. Fungsi using namespace std adalah untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi, kelas, atau file yang terdapat pada memori namespace standar. Selanjutnya ada int main. Int main berarti bahwa fungsi kita perlu mengembalikan beberapa bilangan bulat di akhir eksekusi dan kita melakukan dengan pengembalian 0 di akhir program, yaitu ada return 0. 0 adalah standar untuk keberhasilan eksekusi program. Setelah itu ada fungsi code. Fungsi code merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Pada saat program dijalankan, pertama akan mengeluarkan judul program, yaitu menghitung densitas atom struktur kristal dan rumus dari densitas. Lalu ada fungsi addline. Addline berfungsi untuk pindah ke baris yang baru atau membuat baris yang baru. Pada bagian pembuka, dideklarasikan variabel struktur N dan I dengan tipe data integer dan variabel lagi dengan tipe data char. Variabel I menggunakan konsep array dengan jumlah elemen 3. Diketahui bahwa array I0 bernilai 1, array I1 bernilai 2, array I2 bernilai 4, dan array I3 bernilai 6. Nilai variabel I ini menunjukkan jumlah atom per unit sel yang sudah diketahui, yaitu 1, 2, 4, dan 6. Kode program berikutnya yaitu digunakan untuk memilih struktur atom kristal. Program ini menggunakan konsep perulangan do while. Dalam perulangan do while terdapat perulangan do while lagi. Do while ini digunakan untuk mengecek apakah struktur yang dipilih pengguna sudah benar atau belum. Terdapat 4 pilihan struktur kristal yang disediakan. Pengguna dapat menyebutkan struktur dari masing-masing struktur kristal yang divariabel dengan struktur. Menggunakan fungsi sin, yaitu fungsi masukan pada C++ yang bisa memasukkan data berupa numerik dan karakter. Kemudian kita memasuki konsep percabangan if, else if, digunakan untuk memasakkan struktur kristal dengan jumlah atom per unit sel yang ada di dalam array I. Jika pengguna memilih struktur nomor 1, variabel N sama dengan array I0 dan akan menginputkan kalimat jumlah atom per unit sel SC bernilai N yaitu 1. Sedangkan jika pengguna memilih struktur nomor 2, maka variabel N sama dengan array I1 dan akan menginputkan kalimat jumlah atom per unit sel BCC bernilai N yaitu 2. Sedangkan jika pengguna memilih struktur nomor 3, maka variabel N sama dengan array 2, dan program akan menginputkan jumlah atom per unit sel FCC bernilai N yaitu 4. Sedangkan jika pengguna memilih struktur nomor 4, maka variabel N sama dengan array I3 dan program akan menginputkan jumlah atom per unit sel HCP bernilai N yaitu 6. Dan jika pengguna memilih struktur yang tidak ada di dalam pilihan, yaitu struktur lebih dari 4 atau struktur kurang dari 1,
maka program akan menginputkan bahwa struktur kristal tidak ada di dalam pilihan dan akan menjalankan fungsi while untuk mengulang kembali ke pemilihan struktur kristal. Setelah itu terdapat variabel A dan R yang dideklarasikan sebagai double. Tipe data double merupakan tipe data bilangan desimal. Pengguna diminta untuk menginputkan nilai besar atom yang divariabelkan sebagai A dan jari-jari atom yang divariabelkan sebagai R. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Din. Kepada Din dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari Fast People. Nah, di sini terdapat menghitung volume atom kristal. Nah, pada rumus ini sama halnya seperti program AR, dia juga menggunakan sistem program double juga dengan variabel A, VC, X, Y, dan R. Nah, untuk menghitung volume kristal ini digunakan fungsi SQRT juga. Nah, fungsi SQRT ini digunakan untuk menghitung akar dari suatu bilangan dari fungsi PAU yang digunakan untuk menghitung hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Nah, untuk variabel X ini SQRT 3 yang artinya nilai X bernilai akar pangkat 2 dari 3. Sedangkan untuk variabel Y, yaitu SQRT 2, maka variabel Y adalah bernilai akar pangkat dari 2. Nah, untuk variabel R, yaitu PAU R,3, yaitu jari-jari pangkat 3, atau A pangkat 3. Oke, untuk menghitung rumus atom, setiap struktur berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggunakan konsep percabangan atau if else if. Nah, variabel A menyatakan panjang sisi dari kubus yang dimiliki oleh struktur SC, BC, FCC, dan HCP. Jika pengguna memiliki struktur nomor 1 yang berikut, maka variabel A sama dengan 2 kali nilai R atau jari-jari, dan VC sama dengan PAU A,3 yang artinya A dipangkatkan 3. Sedangkan untuk yang jika memilih struktur nomor 2, maka variabel A sama dengan 4 kali R bagi X. Dan visinya sama halnya seperti perhitungan SC, yaitu PAU A,3 atau A pangkatkan 3. Dan jika seseorang memilih struktur nomor 3, maka perhitungan volume atau A-nya yaitu 2 dikali R dikali Y. Dan visinya sama halnya juga seperti SC dan BCC, yaitu PAU A,3 atau A pangkat 3. Dan jika seseorang yang memilih struktur nomor 4, maka volumenya sama dengan 24 dikali Y dikali R. Nah, pada program penghitung densitas atom kristal, terdapat tipe data yang digunakan, yaitu double, dengan variabel Z, Na, dan P. Nah, untuk variabel Z-nya menggunakan fungsi PAU 10,20 atau 10 pangkat 20. Sedangkan untuk variabel Na memiliki nilai 6022 dikali Z. Sedangkan untuk variabel Na memiliki nilai 6022 dikali Z, atau bisa dibilang bilangan Avogadro. Maka Na tersebut adalah 6022 dikali 10 pangkat 20. Dan untuk variabel P, yaitu rumus dari densitas atom kristal ini, terdiri dari N, yaitu jumlah atom atau unit cell, lalu dikali A, yaitu berat atom, lalu dibagi V, C, atau volume, lalu dikali Na, atau bilangan Avogadro 6022 dikali 10 pangkat 20. Dan selanjutnya
program akan mengumpulkan nilai densitas dan mengoutputkan nilai densitas atom hasil perhitungan tersebut. Nah, setelah pengumpulan nilai hasil densitas atom, program akan memberikan pernyataan apakah pengguna ingin melakukan perhitungan lagi atau tidak. Ketika pengguna ingin melakukannya lagi, maka program akan menjalankan fungsi while dengan variabel lagi bertipe data char, yaitu pengguna cukup memasukkan satu karakter saja. Ketika pengguna memasukkan huruf Y atau Y besar atau maupun Y kecil, maka program akan kembali menuju ke awal. Sedangkan jika pengguna mengetik huruf N atau selain dari Y, maka program akan selesai dan akan mengoutputkan kalimat terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, mungkin itu sekian dari penjelasan kode program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya Ningtyas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja menghitung densitas atom struktur kristal di pemrograman ini. Pertama-tama kita akan run dulu. Kemudian pemrograman akan memunculkan judul, rumus, dan menu awal. Di sini ada judul menghitung densitas atom struktur kristal. Dan di sini juga ada rumus P sama dengan N kali A per VC kali NA. Tentu saja ini rumus untuk menghitung densitas atom. Dan sini ada menu awalnya. Di sini terdiri dari 4 opsi, SC, BCC, FCC, dan HCP. Pengguna dimintai untuk memasukkan pilihan dari 1 sampai dengan 4. Misal kita akan memasukkan opsi yang kedua. Pemrograman akan memunculkan jumlah atom yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pengguna akan dimintai kembali untuk memasukkan berat atom, misalnya 3. Lalu jari-jari 3. Nah, pemrograman akan kembali akan memunculkan output besar volume dan nilai densitas atom. Nah, ini adalah jumlah dari besar volume atom, dan ini adalah hasil dari nilai densitas atom. Nah, pengguna akan kembali ditanya apakah Anda ingin melakukan lagi. Jika iya, pencet Y. Oke, sebentar. Lalu pemrograman akan kembali ke menu awal tadi. Misal lagi ya, kita akan memulai kembali. Nah, jika kalau kalian tidak ingin melakukan kembali, maka pencet Enter. Maka pemrograman akan memunculkan terima kasih telah menggunakan program ini. Selanjutnya jika pengguna memilih opsi selain di opsi ini, selain dari angka 1 sampai 4, maka pemrograman, misalnya 5 ya, pemrograman akan memunculkan struktur kristal tidak ada dalam pilihan ulangi lagi. Maka pemrograman akan kembali ke menu awal, begitu. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.